wabarakatuh teman sekalian. Pada video sharing yang kedua ini kita akan belajar tentang candlestick ya, dan bagaimana cara melihat SNR di dalam candlestick dan melihat momentum di dalam satu candlestick ya. Ini pelajarannya penting ya, sangat penting ya mengenai candlestick ini. Jadi teman-teman silakan diperhatikan dengan baik ya, karena hanya dengan ilmu ini pun, dengan ilmu candlestick dan bagaimana cara kita memahami tentang candlestick ini bisa menghasilkan profit. Oke. Jadi apa yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang candlestick ya, tentang candlestick ya. Kita akan pelajari tentang candlestick dan bagaimana cara melihat SNR ya, cara melihat SNR dan cara melihat momentum menggunakan candlestick ini ya. Jadi bagaimana dari candlestick ini kita bisa melihat SNR, dan dari candlestick ini juga kita bisa melihat momentum ya. Tapi sebelum mengetahui semuanya itu ya, sebelum mengetahui ini dan ini, kita harus paham dulu tentang OHLC daripada candlestick itu sendiri ya. Di misal di sini saya contohkan ya. Sini misal saya contohkan, ini ada candle ya. Saya contohkan di sini misal ada candle bullish ya, bullish. Jadi yang harus kita tahu di mana open dan close-nya dulu ya. Untuk bullish opennya di bawah, open dan close-nya di atas ya. Untuk low tetap di bawah dan high tetap di atas. Jadi ini low-nya, ini ya open, high nya high-nya ya, ini low dan close ya. Itu untuk bullish ya, atau lagi posisi menaik. Sedangkan yang untuk posisi menurunnya, untuk OHLC yang posisi menurun, jadi ya kalau dia posisi turun ya opennya di atas ya, open di sini dan closing price di bawah ya. Untuk low dan high nya itu sama ya, untuk baik bearish maupun bullish itu high low nya sama. Dan yang beda ini hanya open dan closing aja ya, open dan closing. Oke. Jadi untuk melihat SNR di dalam candlestick ini ya, ini yang perlu dipahami, kita hanya butuh melihat high-nya, posisi high-nya. Yang perlu kita lihat adalah posisi high dari dan posisi low-nya ya. Jadi support itu ada di sini dan resisten itu ada di atas. Jadi low itu sama dengan area supportnya, low sama dengan area support, dan high-nya ini sama dengan area resisten. Jadi untuk melihat SNR yang harus kita patokan kita adalah high dan low-nya ya, SNR ya. Jadi saya kasih contoh seperti ini. Misal kita melihat time frame D1 ya, time frame D1 ya. Kita akan lihat time frame D1. Di sini ada satu candlestick ya. Biasa kita akan lihat ini untuk melihat minor saja ya, minor SNR ya, candlestick. Jadi dengan basic di atas tadi bahwa high sama dengan resisten, ini ada resisten, di sini ada resisten, di sini resisten, di sini ada resisten ya. Jadi area bawahnya ini area support dan support ya. Jadi ya kalau misalkan kita akan pindah nanti ke time frame yang agak lebih besar, sebenarnya ini perjalanan market ini kan seperti ini ya, seperti ini. Jadi ya kalau dalam ilmu yang lain ini namanya, ini akan dinamakan lower low, di sini ada lower high ya,
sorry ya, ini namanya higher low ya, ini higher low, ini adalah higher high ya. Sebenarnya sama ya, sama saja, ini higher low, jadi sama saja, tapi maksud saya di sini adalah konsep, untuk pelajari konsepnya aja, bagaimana cara kita melihat candlestick itu dalam bentuk nanti SNR-nya ya. Nah, setelah misal di sini kita lihat di D1, nanti kalau misalnya kita akan melihat di time frame H1 misalkan ya, H1 ya, dia akan jadi kayak gitu ya, jadi kayak swing kayak gini ya, swing agak besar ya. Jadi kalau yang area low-nya yang area low-nya yang ini ya, kalau high-nya ini berarti, maaf ini gambar yang kurang bagus, tapi saya maksudnya konsepnya ini bisa dipahami ya, konsep ini bisa dipahami. Jadi kalau misalnya area low ya, area low ini ya, area low ini ya. Nanti kita akan lihat juga di area di chart ya, tapi maksud saya untuk pemahaman ini dulu ya, bagaimana cara kita melihat candlestick dan SNR. Oke, baik. Kemudian yang kedua kita akan melihat momentum ini ya, momentum. Bagaimana cara melihat momentum menggunakan candlestick ya. Jadi tadi yang kita ajarkan untuk melihat SNR itu, kalau kita perhatikan adalah high dan low-nya ya, high, ini high, area high-nya dan area low-nya. Tetapi nanti kalau untuk melihat momentum, yang kita perhatikan adalah area closing price-nya ya. Untuk melihat momentum ya, saya ulangi, untuk melihat momentum yang kita perlu perhatikan adalah closing price-nya ya. Kalau bearish di atas, kalau bullish berarti bullish di atas, kalau bearish berarti di bawah ya. Ini contoh seperti ini ya. Ini untuk melihat momentum ya. Jadi misal di sini ada satu candlestick bullish ya, candlestick bullish. Jadi kan opennya itu di bawah ya, close-nya di atas ya. Jadi bagaimana kita akan melihat momentum ini, momentum pasar saat ini ya, momentum pasar saat ini. Kita akan perhatikan area closing price-nya. Misal di sini ya, area closing-nya. Jadi nanti kita akan ukur dari area bawah sini, area low-nya sampai area closing price-nya, sampai area sini, itu kita akan ukur berapa pip. Misal di sini ada 50 pip ya, ini misalkan ya. Kemudian dari area high sini, area high ini ke area closing price-nya itu berapa pip? Misal di sini hanya ada 5 pips ya, 5 pip ya. Jadi bisa dimungkinkan bahwa momentum buyer ini adalah momentum buyernya 50 ya, momentum buyer 50, dan momentum sellernya hanya ada seller hanya ada 5 pip. Jadi ada kemungkinan di candle berikut ini akan terjadi momentum lagi yang lebih besar ke atas. Kenapa? Karena buyernya lebih besar daripada seller ya, gitu. Oke. Atau saya coba ulangi ya, yang untuk sebagai contoh satu lagi untuk seller yang misal di satu candlestick seller ya, candlestick seller, kemudian kita akan lihat momentumnya seperti apa. Kita akan lihat closing price nya ya. Jadi closing, misal closing area sini ya, closing area sini dan open area sini ya. Open dan ini adalah closing price nya. Jadi yang kita akan ukur area closing price ini sampai atas sana, sampai high-nya ini berapa pip. Kemudian area sini, area lower-nya sampai area closing price-nya itu berapa pip. Nah, jadi misalnya di sini ada 75 pip ya, di sini hanya ada 10 pip ya, berarti area di sini kebalik lagi, area sellernya lebih besar daripada buyernya. Seller 75 dan buyer hanya ada 50 pip. Jadi ada kemungkinan untuk tekanannya di candle lanjutan itu adalah bearish ya. Jadi begitu untuk melihat momentum daripada candlestick itu sendiri ya. Untuk contoh di chartnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.